Mohon perhatian, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki tempat acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kami hormati Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bupati Gunung Kidul. Yang kami hormati Uskup Agung Semarang. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Direktur Utama PT BPD DIY, tamu undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Kami haturkan selamat datang di Rumah Sakit Panti Rahayu pada acara peresmian Gedung Stella Maris Rumah Sakit Panti Rahayu, dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur serta memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkenankan acara pada hari ini dimulai. Paduan suara dimohon menempatkan diri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Selanjutnya marilah bersama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto PR. Disilakan. Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Uskup yang terhormat, serta para tamu undangan, saya akan memimpin doa pagi hari ini secara Katolik. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini, kami menghaturkan syukur di hadirat-Mu atas berkat melimpah yang Engkau berikan kepada kami, karunia kesehatan, keselamatan, persaudaraan, dan juga sukacita yang membawa kami bersatu sebagai keluarga besar umat-Mu di tengah-tengah kegembiraan kami, dalam rangka peresmian Gedung Medik Sentral Rumah Sakit Panti Rahayu ini. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan kepada kami apa yang menjadi harapan dan permohonan kami. Biarkanlah peristiwa hari ini menjadi peristiwa iman dan juga menjadi peristiwa sosial di mana kami hadir untuk melayani dengan berbela rasa dan dengan bermartabat. Semoga dengan demikian masyarakat semakin terlayani, masyarakat semakin digembirakan karena kehadiran cinta kasih saudara-saudari kami yang selalu siap untuk menjalankan karya-karya kemanusiaan, terutama di bidang kesehatan ini. Berkati seluruh rangkaian acara kami, berkati semua yang terlibat dalam perayaan ini, dan juga yang terlibat dalam menghadirkan Gedung Medik Sentral ini. Hanya Engkau yang ingin kami muliakan, dan hanya Engkau tempat dan tujuan segala harapan serta doa dan syukur kami. Semuanya kami haturkan kehadirat-Mu demi mulia nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Pembangunan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Hendrikus Priyo Sulistyo, MSc PhD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan berkah dalam. Yang kami muliakan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, Gubernur Provinsi DIY, Monsinyur Robertus Rubiatmoko beserta Romo Edi, Bapak Nuryadi, Sarjana Pendidikan, Ketua DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Ibu Endah Subekti Kuntaringningsih, Sarjana Ekonomi, Ketua DPRD Gunung Kidul. Yang terhormat Bapak Haji Sunaryanto, Bupati Gunung Kidul, dan Bapak Sekda Kabupaten Gunung Kidul. Yang terhormat Suster Yustiana Wiwi Iswanti, beserta para suster-suster cinta kasih Borromeus, Romo Andrianus Maradio PR, Vikaris Episkopalis Jogja Timur, Romo Markus Yanuarko,
Pastor Kepala Paroki Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus, Kelor, para kepala dinas di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Komandan Kodim, Komandan Dan Ramil, Komandan Polsek, Polres Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Lurah Desa Kelor, segenap organ yayasan, serta para undangan yang saya hormati. Perkenankanlah saya mewakili teman-teman panitia pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Medik Kelor menyampaikan sekilas laporan tentang gedung ini. Gedung ini dirancang oleh PT Global Rancang Selaras, GRS, yang sudah banyak merancang rumah sakit di Indonesia. Dan saat ini PT ini sedang dalam kerjasama dengan perusahaan yang merancang rumah sakit internasional di Bali yang berkolaborasi dengan Mayo Clinic International Hospital. Pengawas gedung ini kami menunjuk PT Winila dan kami mengerjakan secara paralel ada 8 kontraktor konstruksi dan 2 kontraktor interior. Kontraktor konstruksi itu adalah PT Wijaya Kusuma Contractors untuk struktur dan arsitektur, PT Innotek Magah Indonesia untuk mekanikal dan elektrikal, PT Jogja Surya Selaras untuk tata udara, air conditioning, PT Ayari Persada untuk gas medik dan pneumatik tube, PT Bah Multi Global untuk generator set, PT Biosan Tirta Lestari untuk operasional IPAL, PT Mitsubishi Jaya dan BRK Skandler untuk lift, serta PT Jingga dan PT Winola untuk interior. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 31 Agustus tahun 2021, kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pada tanggal 20 November 2021 oleh Bapak Bupati beserta para pimpinan kongregasi. Alhamdulillah bisa selesai hingga 30 Oktober 2022 untuk 14 bulan dan gedung ini seluas 7.400 meter persegi. Gedung ini didukung oleh 80 buah fondasi tiang bor pada kedalaman minus 13 meter. Sebelumnya kami melakukan penyelidikan terhadap tanah di bawah gedung ini sesuai dengan petunjuk dari dari Dinas PU untuk mengetahui apakah ada posibilitas atau potensi terjadinya sinkhole atau tanah ambles waktu itu. Dan ternyata kami tidak menemukan itu. Kelengkapan keamanan dan kenyamanan sudah diupayakan memenuhi standar Kemenkes dan juga standar KPU-an, yaitu ada 3 tangga gedung ini dengan 2 lift utama dan 1 lift tambahan. Juga dilengkapi dengan pemadam api otomatis atau sprinkler yang akan menyemburkan air apabila terdeteksi adanya asap. Gedung ini hampir 99% menggunakan lampu yang berbasis LED sehingga hemat terhadap energi listrik. Gedung ini juga dilengkapi dengan pneumatik tube, yaitu suatu alat yang bisa mengantarkan obat maupun dokumen ringan begitu dari satu tempat ke tempat yang lain melalui kapsul yang di dalam tube itu, dalam pipa, sehingga menjadi lebih tepat dan lebih cepat. Gedung ini menggunakan sistem oksigen sentral yang dialirkan melalui pipa dari suatu tempat ke tempat yang lain dan juga ditambahi dengan sistem antrean, MTV audio system, alarm system, serta sistem panggil perawat. Gedung ini juga di-backup dengan 1 megawatt genset yang secara otomatis juga akan menggantikan daya listrik bila mana PLN padam.
ada 240 meter kubik air yang ditampung untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk keperluan pemadaman api. Sistem IPAL dengan kapasitas 200 meter kubik per hari telah disiapkan dan bisa dioperasikan. Untuk menghubungkan antara gedung lama dan gedung baru, kami membangun jembatan dengan elevasi 5,2 meter di atas permukaan jalan, sesuai dengan petunjuk dari Dinas Kepewaan. Hadirin yang saya hormati, bangunan ini terdiri dari 5 lantai, dan secara detail sudah tertera dalam leaflet yang kami bagikan. Namun, secara garis besar, lantai 1 digunakan untuk pelayanan umum dan juga untuk keperluan fisioterapi, ya, untuk otot pegel-pegel, boyok pegel, begitu ya, kesleo dan sebagainya itu ada di lantai 1. Juga fasilitas lain seperti ATM dan minimarket. Lantai 2, ini banyak sekali klinik di situ, diantaranya klinik laktasi untuk ibu, klinik kebidanan dan kandungan, klinik jantung dan treadmill, klinik gigi, klinik penyakit dalam, klinik penyakit saraf, penyakit kulit dan kelamin, serta penyakit tulang dan THT dan penyakit gigi. Lantai 3, ini khusus untuk ibu-ibu, karena di situ terdapat ruang tindakan persalinan. Juga ada ruang perawatan bayi sehat dan bayi sakit. Lantai 4 itu dikhususkan untuk rawat inap berbagai penyakit. Ada 8 kamar VIP dan 11 kamar standar, serta 2 kamar isolasi. Lantai 5 terdapat 3 kamar operasi, 2 kamar operasi untuk non-infeksius, dan 1 kamar operasi untuk yang infeksius. Masing-masing kamar operasi dilengkapi dengan kamar pra-operasi dan pasca-operasi. Di lantai ini juga terdapat rawat inap intensif ICU bagi pasien infeksius, ada 2 kamar, dan juga bagi pasien non-infeksius ada 6 kamar. Masing-masing dilengkapi dengan ruang tunggu bagi keluarga yang terpisah dari ruang kamar ICU. Tetapi keluarga bisa melihat dari luar. Lantai atap digunakan untuk keperluan-keperluan fasilitas pendukung seperti outdoor AC, bak tandon air, dan seterusnya. Hadirin yang kami hormati, dalam pelaksanaan pekerjaan ini kami sungguh bersyukur bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi selama pekerjaan ini. Uji kelayakan, keamanan, keselamatan dari berbagai macam fasilitas sudah kita lakukan, khususnya lift yang sudah kami tes kemarin dengan beban penuh 1.600 kg dan aman, sehingga tidak perlu dikhawatirkan untuk menggunakan lift. Tidak lupa kami terima kasih yang sangat tak berhingga kepada para kontraktor yang dengan susah payah juga dalam waktu yang sangat singkat ini dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Kami, panitia, khususnya saya sendiri dan Pak Yoko barangkali, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin keteledoran kami, kekhilafan kami, sehingga kami mungkin juga harus menggunakan istilah yang agak keras begitu dalam menegur para kontraktor yang mungkin tidak sesuai dengan schedule waktu yang ditetapkan. Kami juga mengucapkan atau mohon maaf kepada lingkungan, warga lingkungan di sekitar ini, karena pekerjaan ini kami juga mengganggu ketenangan dari para saudara kami yang ada di sekitar ini. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Nuwun.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Umum Pengurus Yayasan Pantirape yang kami hormati Bapak Insinyur Ambrosius Kusmargono PhD, disilakan. Kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bupati Gunung Kidul Bapak Haji Sunaryanto, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Nuryadi, DPRD Gunung Kidul yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi D Bapak Priyadi, yang saya hormati Uskup Keuskupan Agung Semarang Monsinyur Rubiat Moko bersama Vikaris Jenderal Vikaris Episkopal Jogja Timur, Romo Paroki Santo Petrus Paulus, serta para Romo, Suster Provinsial, Suster Yustiana CB bersama Dewan Pimpinan Provinsi, para suster yang hadir, Suster Kongregasi Cinta Kasih Carolus Borromeus, pembina, pengawas, dan rekan-rekan pengurus Yayasan Pantirape, serta para direksi Rumah Sakit Pantirape, Panti Nugroho, Panti Rini, Santa Elizabeth, dan pimpinan Stikes Pantirape. Yang saya muliakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, serta seluruh Kepala Dinas di Kabupaten Gunung Kidul, para direksi rumah sakit dan kepala puskesmas di Kabupaten Gunung Kidul, Direktur Utama Bank PPD DIY, perwakilan-perwakilan bank dan seluruh relasi yang berhubungan dengan Panti Rahayu, dan yang paling berbahagia pada hari ini, Dr. Yosep Wibowo Surahyo MMR dan Suster Konstansia CB, Direktur dan Wakil Direktur bersama seluruh Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Panti Rahayu. Seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada ungkapan kata patut kita ucapkan terlebih dahulu, melainkan puji syukur yang setinggi-tingginya atas berkat dan karunia-Nya pembangunan gedung pusat layanan medik Rumah Sakit Panti Rahayu ini dapat diselesaikan dengan baik dan sebentar lagi akan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami pengurus Yayasan Pantirape tentu merasa berbahagia dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak, utamanya dari Keuskupan Agung Semarang melalui Paroki Santo Petrus Paulus Kelor, yang di awal pendirian rumah sakit ini telah memberikan kesempatan menggunakan lahannya sebagai klinik rawat inap. Dan tentu saja kepada seluruh masyarakat serta pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul yang selalu memberikan dukungannya. 9 tahun yang lalu, tepat pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah meresmikan rumah sakit ini. Dan sejak saat itu, tanggal 20 November, selalu kami peringati sebagai hari lahir Rumah Sakit Panti Rahayu. Kami juga selalu mengingat pesan Ngarso Dalem saat peresmian gedung Carolus Rumah Sakit Pantirape pada tanggal 20 Agustus 2005, agar Yayasan Pantirape hadir di seluruh kabupaten kota di daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon doanya setelah ini agar dalam waktu tidak lama lagi kami dapat segera mewujudkan Rumah Sakit Pantirape di Wates Kulon Progo. Tadi dalam acara yang menunggu di ruang transit, Bapak Gubernur sudah memberikan beberapa pengarahan
dalam pendirian rumah sakit di Kulon Progo. Matur nuwun. Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung Stella Maris sebagai gedung pusat layanan medik Rumah Sakit Panti Rahayu ini, yang pertama PT Global Rancang Selaras sebagai perencana, PT Wijaya Kusuma Contractors sebagai kontraktor utama, PT Inotech Megah Indonesia sebagai kontraktor mechanical electrical, PT Winila Karya sebagai pengawas lapangan, serta seluruh pemasok berbagai peralatan untuk operasionalisasi gedung ini, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerja keras kita semua akan membuahkan hasil yang lebih baik. Demikian sambutan yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami pengurus Yayasan Panti Rapih mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sebagai puncak acara hari ini, kepada yang terhormat Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mohon untuk berkenan meresmikan gedung Stella Maris sebagai gedung pusat layanan medik Rumah Sakit Panti Rahayu. Sebagai penutup, perkenankanlah kami mengutip pesan Bunda Elizabeth Gruyters, pendiri Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Asal aku dapat menghibur dan menolong para penderita yang dimaknai oleh seluruh dokter dan perawat di rumah sakit ini sebagai tamu ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam damai dan kasih Tuhan. Matur nuwun. Selanjutnya sambutan Provinsial Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus yang kami hormati Suster Justina Wiwi Iswanti CB, disilakan. Yang kami hormati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak H. Sunaryanta, Bupati Kabupaten Gunung Kidul beserta jajarannya, Bapak Uskup Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang, beserta Vikjen, Vikep, dan para romo. Ketua DPRD DIY dan Gunung Kidul, serta Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Kesehatan Gunung Kidul, segenap organ Yayasan Panti Rapih, Bapak Hani Handoko, Pak Kus, rekan-rekan pengawas dan pengurus, pimpinan unit karya dalam naungan Yayasan Panti Rapih, segenap direksi, dan secara istimewa Dr. Bowo, beserta keluarga besar Rumah Sakit Panti Rahayu. Bapak, Ibu, para hadirin, para suster, semua yang hadir di sini, puji syukur atas karya Tuhan. Dan kalau boleh dirumuskan, luar biasa terlaksananya pembangunan gedung Stella Maris ini. Kami boleh merasakan merupakan proyeknya Tuhan Allah. Allah yang berkarya, Allah yang menyelenggarakan, sungguh rencana yang jauh dari harapan karena situasi pandemi dan berbagai keterbatasan, dan banyak yang harus kami prioritaskan demi keselamatan sesama. Tetapi begitu banyak kemurahhatian Tuhan, banyak pihak yang terlibat dan ambil bagian dalam mewujudkan karya ini. Akhirnya
selesailah pembangunan gedung Stella Maris yang megah, indah, modern, dan menjawab kebutuhan. Gedung yang megah secara fisik dan bangunan, lantas apa yang membedakan dengan rumah sakit yang lain? Banyak rumah sakit yang bagus juga, megah, bahkan mungkin lebih mewah. Satu kekasan yang unik, yang merupakan warisan pendiri Kongregasi CP, Bunda Elizabeth. Keselamatan jiwa sangat dipentingkan. Begitu beliau menulis di dalam buku kisah panggilannya. Dan juga karya-karya kongregasi yang berpusat di Maastricht dan hingga kini merambah ke Indonesia, ke seluruh kepulauan, dan secara istimewa di daerah istimewa Yogyakarta. Kurang lebih 186 tahun lalu, kongregasi berdiri di Maastricht, Belanda. Keselamatan jiwa secara kontekstual pada zaman now, zaman kini, bagaimana diartikan, yakni pelayanan kesehatan yang memprioritaskan seluruh kehidupan, perasaan, pikiran, batin manusia di atas kepentingan apapun. Maksudnya tentu pelayanan kesehatan yang mengedepankan penghargaan dan penghormatan pada hidup dan martabat manusia dan berbela rasa yang dalam keseharian diwujudkan dalam pelayanan berbasis I-Care, integrity, compassion, assurance, respect, dan embrace innovation. Pemberian nama Gedung Stella Maris memiliki sejarah. Diambil dari bahasa Latin yang artinya bintang samudra, bintang pembimbing. Dalam sejarah mengawali lahirnya kongregasi CP 186 tahun yang lalu ketika berdoa dan pada akhirnya mendapatkan jawaban sehingga kongregasi lahir 186 tahun yang lalu. Maka dengan dibangunnya dan diberi nama Gedung Stella Maris, harapannya adalah memberi inspirasi, arah, bimbingan, dan harapan agar misi Allah menjadi cara merasa, cara berpikir, dan cara bertindak untuk terus mewujudkan pelayanan yang profesional dan berbela rasa. Maka atas karya yang luar biasa ini, kami menyampaikan limpah terima kasih kepada banyak pihak. Secara khusus kepada Si Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang selaku gubernur kami merasa terus didukung di dalam mengembangkan misi-misi yang berbela rasa demi penghargaan martabat manusia. Dan menyongsong misi yang baru, nanti Bapak Kus tadi sudah menyampaikan, ya di Kulon Progo kami akan mengembangkan, tadi Bapak Si Sultan juga sudah memberikan arahan, kurang lebih misi yang seperti apa, rumah sakit yang seperti apa, yang sungguh menjadi kebutuhan nyata. Limpah terima kasih. Tentu kepada Bapak Sunaryanto, segenap jajaran, limpah terima kasih. Dukungan masyarakat setempat, RT, RW, Lurah, semua Kapolres, luar biasa untuk kami. Kami mengalami di tempat ini terjalin relasi yang harmonis, yang pluralitas, yang sungguh memiliki satu visi dan satu misi untuk Indonesia sehat. Kepada Bapak Uskup, limpah terima kasih. Misi di Keuskupan Agung Semarang ini sungguh luar biasa, merupakan karya gereja yang setia pada misi gereja. Kepada banyak pihak, kepada organ Yayasan Panti Rapih, limpah terima kasih yang terus bekerja keras mencari cara-cara baru dalam mewujudkan misi sehingga layanan kesehatan ini kontekstual. Kepada segenap panitia, Prof. Priyo dan teman-teman, ya Prof. Yoko luar biasa, indah sekali, dan juga
modern tetapi juga sungguh menampakkan nuansa sehat holistik. Kepada seluruh jajaran direksi, seluruh di dalam naungan Yayasan Pantirape, Stikes Pantirape, dan teristimewa Dr. Bowo, dan teman-teman keluarga besar Rumah Sakit Panti Rahayu, profesiat luar biasa dalam waktu yang sangat pendek. Misi ini berkembang dan maju dan sungguh mengedepankan kecintaan pada martabat manusia yang berbela rasa. Sehingga pasien-pasien sampai meluap-luap. Luar biasa, ini menandai bahwa hadirnya rumah sakit ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kepada semua pihak yang ambil bagian, para donatur, para jejaring dan relasi Rumah Sakit Panti Rahayu, kami sampaikan limpah terima kasih. Akhir kata, profesiat dan limpah terima kasih. Hadirin yang kami hormati, berikut sambutan Bupati Gunung Kidul yang kami hormati Bapak Haji Sunaryanta. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga Ketua DPRD Provinsi DIY, juga Bapak Uskup, Keuskupan Agung Semarang, dan Romo dan Suster yang saya hormati, kemudian juga rekan-rekan Forkompimda Kabupaten Gunung Kidul, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang sangat-sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan menjadi saksi bersama dalam peresmian Rumah Sakit Panti Rahayu yang nanti akan diresmikan oleh Bapak Gubernur, mudah-mudahan sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tentu mengucapkan banyak terima kasih atas pembangunan Rumah Sakit Panti Rahayu ini. Indeks pembangunan manusia di Gunung Kidul, mohon izin Bapak kami sampaikan Bapak, jadi sekitar 70 poinnya. Jadi masih terendah di 4 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu dimensi yang mempengaruhi atau faktornya adalah di sektor kesehatan. Kalau untuk angka rata-rata lama hidup di Gunung Kidul, mohon izin Bapak, sudah 74 tahun, artinya sudah cukup tinggi, tetapi masih ada beberapa khususnya yang masih agak rendah untuk sektor pendidikan Bapak. Jadi di Gunung Kidul masih 7,5 tahun. Artinya bahwa jumlah penduduk yang 775.000 kalau di rata-rata yang sekolah baru SMP kelas 1. Jadi masih butuh waktu kalau pendidikan kira-kira 3, 5 sampai dengan 7 tahun untuk menuju ke 12 hingga 13 tahun. Kemudian kalau kesehatan rata-rata Bapak mudah-mudahan nanti dengan hasil survei yang terakhir yang beberapa waktu Bapak Gubernur pimpin untuk Reksosek, mudah-mudahan nanti di tahun 2024 karena survei sudah dilakukan saat sekarang sampai 2023 nanti mendapatkan sebuah gambaran tentang angka-angka di Gunung Kidul, baik itu kemiskinan maupun indeks-indeks yang lain termasuk indeks pembangunan manusia. Termasuk pada hari ini dengan diresmikan sebentar lagi rumah sakit ini juga nanti akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan khususnya dalam pelayanan masyarakat di Gunung Kidul. Tentu kami juga menyampaikan atas nama pemerintah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengembangkan tentang aspek-aspek kesehatan di Gunung Kidul ini. Ya, saya juga berharap bahwa ancaman itu paling tidak kita mengetahui dua, baik ancaman nyata maupun tidak nyata. Yang ini yang seringkali ancaman yang tidak nyata, yang perlu dan butuh SDM yang mewadai. Nah, salah satunya adalah beberapa waktu yang lalu
kita lihat bersama dan kita rasakan bersama tentang pandemi COVID-19 yang kadang-kadang kita tidak menduga, kita tidak menyangka, tetapi ancaman itu ada di sekitar kita. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan dengan berdirinya rumah sakit yang megah ini, SDM-nya juga nanti ke depannya akan ikut, sehingga transformasi tentang kesehatan ini akan betul-betul terwujud di Panti Rahayu ini. Hanya itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat, mudah-mudahan semuanya dan rumah sakit yang berdiri ini akan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Gunung Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Uskup Agung Semarang yang kami hormati Monsinyur Robertus Rubiatmoko, disilakan. Yang kami hormati Bapak Gubernur, para tamu undangan dan semua hadirin yang saya cintai, selamat siang. Hari ini sungguh merupakan hari yang penuh rahmat bagi kita semua, khususnya atas kehadiran tambahan gedung rumah sakit ini, yakni gedung Stella Maris, yang dibangun dengan berbagai macam kerjasama dari banyak pihak. Dan ini semua menjadi tanda rahmat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat Gunung Kidul. Kami sangat senang sekali bahwa kehadiran rumah sakit ini disambut gembira oleh masyarakat. Dan ini semua jumbuh itu apa ya, cocok, sesuai dengan cita-cita atau misi rumah sakit ini yang pengen sekali untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan kontribusi khususnya untuk keselamatan. Maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tarekat CB yang telah mencoba mewujudkan cita-cita ini dengan misinya dan hadir di tengah masyarakat dengan pelayanan yang sangat nyata. Perayaan pada pagi hari ini mengambil tema yang sangat bagus sekali, berkembang dalam pelayanan yang bermartabat dan berbela rasa. Sebuah permenungan dan sekaligus harapan dan cita-cita agar rumah sakit ini dengan semua insan rumah sakit bisa memberikan kontribusi yang terbaik, yaitu sebuah pelayanan. Pelayanan yang mengabdi pada kemanusiaan, kepada manusia yang bermartabat sebagai ciptaan Tuhan. Maka itulah yang kita harapkan nanti kita semua insan rumah sakit sungguh-sungguh memberi perhatian betul kepada manusia sebagai citra Allah, sebagai kekasih Allah. Dan semua kita lakukan dengan pelayanan yang dilandasi oleh kasih, oleh perhatian, dan sekaligus oleh bela rasa atau empati yang sungguh-sungguh nyata. Hanya dengan cara seperti inilah nanti rumah sakit ini sungguh-sungguh menjawab kebutuhan masyarakat. Maka sekali lagi terima kasih, semoga cita-cita, harapan, dan juga sekaligus impian ini bisa diwujud nyatakan, sehingga masyarakat di Gunung Kidul khususnya bisa semakin merasakan kasih Tuhan. Tentu saja terselesaikannya bangunan ini tidak terlepas dari campur tangan banyak pihak, khususnya pemerintah yang memberikan izin dan dukungan yang luar biasa. Kami mengalami kemudahan dalam arti mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin itu. Dan ini semua merupakan jalan masuk yang sangat besar artinya. Dan juga dari banyak pihak para donatur yang senantiasa mengulurkan tangan untuk mewujudkan cita-cita ini. Namun dukungan yang paling besar, yang paling utama adalah dukungan dari masyarakat sekitar yang nantinya akan menikmati pelayanan rumah sakit ini. Rumah sakit ini dimekarkan karena kebutuhan yang sangat real, yakni kebutuhan akan kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin dirasakan. Ketika masyarakat kita misalnya merasakan kebutuhan akan kesehatan,
itu pertanda masyarakat kita semakin maju. Masyarakat kita semakin sungguh-sungguh memberi perhatian pada nilai kehidupan. Maka terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada para donatur, kepada masyarakat di sekitar ini, dan sekaligus juga kepada semua saja yang terlibat untuk pembangunan ini. Maka marilah kita manfaatkan kepercayaan masyarakat ini dengan sebaik mungkin, dengan kembali memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang berlandaskan kasih, bela rasa, hingga akhirnya siapa yang kita layani, para pasien khususnya, sungguh-sungguh merasa sebagai pribadi yang bermartabat di hadapan Allah dan kita semua. Akhirnya selamat, propisiat, dan semoga Tuhan memberkati perjalanan pelayanan kita. Matur nuwun, berkah dalem, sugeng siang. Hadirin yang kami hormati, berikut akan kita ikuti bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada yang terhormat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Disilakan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Monsinyur Robertus Rupiatmoko, Uskup Agung Semarang. Yang saya hormati para pembina Yayasan Pati Rapih dan seluruh pengurus Yayasan Pati Rapih, Bapak Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, Bapak Bupati beserta seluruh Forkop Pimda Kabupaten Gunung Kidul, para romo, para suster, para tamu undangan hadirin, dan seluruh sivitas Hospitalia Rumah Sakit Panti Rahayu yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala perkenannya sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri peresmian Gedung Medik Sentral Sterameres untuk melengkapi dan meningkatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Panti Rahayu. Momentum peresmian ini juga kian bermakna seiring momentum Dirgahayu Rumah Sakit ini yang ke-9 pada tahun 2022. Selamat, saudara. Dan seiring masa baktinya tersebut, menjadi sebuah konsekuensi sosial bagi Panti Rahayu untuk semakin meningkatkan pelayanan dengan tetap menempatkan pasien sebagai subjek pelayanannya. Hal ini diimplementasikan seiring upaya menjaga hubungan manusiawi dengan pasien dalam bingkai integritas, kasih sayang, jaminan kualitas, respek, dan inovasi. Kesemuanya terangkat dalam spirit iman Katolik yang gigih, membela hak insani, dan berpihak bagi Yang Bapa. Kelima kata kunci itu menggambarkan dengan amat jelas misi kemanusiaan yang bersifat universal. Seiring pelayanannya yang tidak membeda-bedakan keyakinan agama, golongan, dan strata sosialnya. Bapak Monsinyur dan hadirin sekalian yang saya hormati,
Saat ini rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik, seiring nilai-nilai keamanan keselamatan bagi pasien dan pelayanan bagi kualitas rumah sakit yang dikedepankan sebagai gold standard. Dan untuk mencapai taraf itu, setidaknya rumah sakit memerlukan aktualisasi pada 2 aspek, yaitu yang pertama meningkatkan kerja tim sebagai bagian dari tata kelola, good hospital governance. Selain itu juga meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan adanya fasilitas BPJS. Sehingga setiap rumah sakit peserta harus mengadaptasi sistem manajemen dengan standar pelayanan yang sama bagi setiap pasien di berbagai kelas. Dalam kerangka hospital governance, perlu pula dirintis transformasi digital menuju tataran smart hospital 4.0. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan dan keahlian spesialis dengan mengedepankan kesehatan pasien. Kini ilmu kedokteran telah maju pesat. Konsekuensinya, dokter harus terus mengupdate ilmu dengan rajin mempelajari teori dan praktek kedokteran mutakhir agar sukses rate image rumah sakit domestik kian terangkat. Bagaimanapun, dunia kesehatan, khususnya di Indonesia, masih menghadapi problem klasik, kurangnya dokter spesialis emergency, sehingga membuat layanan unit IGD tidak optimal. Hal ini dapat ditandai dari morbiditas dan mortalitas dalam pelayanan gawat darurat cukup tinggi. Karena itu pelayanan 24 jam bagi pasien penyakit akut dan kecelakaan memerlukan dokter dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bermutu tinggi dalam praktek kedokteran emergency. Dalam hal ini, Indonesia mesti memiliki latar belakang budaya, standar kehidupan, dan keadaan sosial yang berbeda, di mana kebutuhan pelayanan emergency sudah menjadi tuntutan masyarakat. Bencana yang sering terjadi di Indonesia juga memerlukan dokter-dokter spesialis bedah di unit IGD. Monsinyur dan hadirin sekalian yang saya hormati, upaya kesehatan harus mampu menciptakan dan menghasilkan SDM Indonesia yang sehat produktif, selaras dengan greget ngusadani projo tamaning warga. Dengan adanya fasilitas BPJS, diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan lebih meningkat, sehingga daya dukung menuju masyarakat sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Dengan harapan seperti itulah, berkat limpahan Tuhan yang makasih lagi penyayang, maka gedung Medik Sentral Stella Maris di lingkungan Rumah Sakit Panti Rahayu ini saya nyatakan dibuka secara resmi, seraya diiringi ucapan selamat ulang tahun dan dirgahayulah Rumah Sakit Panti Rahayu yang ke-9. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk serta bimbingannya agar Rumah Sakit Panti Rahayu dengan dukungan Civitas Hospitalia tetap berada di jalan lurus misi pelayanannya selaras greget
tulus ikhlas menjadi teman dalam pengharapan. Terima kasih. Salam dalam kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dimohon untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Uskup Agung Semarang, dan Provinsial Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Untuk itu mohon berkenan menempatkan diri. Dan mohon berkenan mendampingi Bupati Gunung Kidul dan Ketua Umum Pengurus Yayasan Panti Rapih. Hadirin yang kami hormati, berikut penandatanganan prasasti peresmian Gedung Stella Maris oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Diikuti penandatanganan prasasti pemberkatan Gedung Stella Maris oleh Uskup Agung Semarang dan Provinsial Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Selanjutnya mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu dan mohon berkenan untuk turut bergabung Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan dengan peresmian Gedung Stella Maris ditandai dengan pengguntingan buntal oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Gunung Kidul dan Uskup Agung Semarang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, berikut pengguntingan buntal menandai peresmian Gedung Stella Maris Rumah Sakit Panti Rahayu. Tiga, dua, satu. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian Gedung Stella Maris Rumah Sakit Panti Rahayu secara resmi telah dibuka. Acara akan dilanjutkan dengan peninjauan Gedung Stella Maris oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan mohon berkenan mendampingi Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Gunung Kidul, Uskup Agung Semarang, Provinsial Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul beserta anggota Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul, Ketua Umum Pengurus Yayasan Panti Rapih, dan Ketua Panitia Pembangunan. Dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara pada hari ini telah selesai. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi tamu undangan. Selanjutnya tamu undangan mohon untuk tetap di tempat dan kami silakan untuk dapat beristirahat dan beramah-tamah sejenak sembari menyaksikan hiburan persembahan dari Rumah Sakit Panti Rahayu. Dari kami mohon pamit undur diri. Selamat siang, Shalom, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu dan tempat diberikan kepada kami menjadi entertainment, ya.
Inung Suka-Suka Entertainment, monggo. Katur setunggaling lagon lumantar 3 biduan, ada Mbak Niken Sarintem, juga ada si cantik Putri Anjani, dan juga ada si cantik Verlina. Suka lega, suka midhangetaken sumangga. Son. Di Nusa Dalam kita memiliki 3 ruang operasi, yang satu untuk yang infeksius, ya. Menika ruang persiapan operasi. Monggo. Saking lift lajeng medal menika. Cekap menika. Cekap nggih. Menika lift bed menika. Anu, Nusa Dalam. Ada 2 Persembahan dari Suster Inung Suka-Suka dengan lagu Getruk. pun siap lajengipun atau wonten ruang operasi. Menika ruang lorong semi steril. Menika sedaya sampun pun lapisi mawi vinil. Sore-sore pada bulan, ayo konco podo dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame joget gocekan. Kai-kai rembug. Menika ruang masuk kangge infeksius. Menika kagem dokteripun. Lajeng menika ingkang non infeksius. Pakai kaki. Mawi syukur nggih. Sewu. Dados dokter dokter sedaya sampun mawi resik. Monggo meneh berarti tidak meliput. Nggih, menika sami ruang operasi ingkang kaping kalih. Badhe miyas mriki, nggih saged menika ingkang infeksius. Mangke saged miyas mriki. Prinsipipun mboten benten namung udara menika pun sedot medal. Menika menapa filter, HEPA filter ingkang saged nyaring penyakit-penyakit bakteri. Nggih, leres nggih.
lajeng kotoran-kotoran pun dalaken melalui menika pasbox menika. Dokter medalipun saking mriki, lajeng mangke medalipun sedaya sambungan. Nika kangge ruang pemulihanipun. Nggih, ingkang infeksius medal menika, medalipun lan mlebetipun sami. Nggih. Saking mriki nggih, ingkang infeksius kemawon. Nggih. Nanging samangke menawi mboten wonten pandemi saged kagem yang non infeksius ngaten. Monggo, Sang. Sasampunipun dipun operasi lajeng pun lebetaken wonten kamar ICU. Menika ingkang khusus infeksius wonten kalih. Inggih. Inggih, nggih kangge pemulihan. Wonten kalih, lajeng ingkang sebelah menika ingkang non infeksius wonten sekawan. Nggih, medalipun saking pinten pintunipun. Ya, Romo. Pas operasi nggih. Yang infeksius saja. Jadi dokter nangkih medalipun saking mriki. Sasampunipun mangke medal malih mriki lajeng pun picak basmatipun lajeng mandi-mandi lajeng saged medal. Sedaya lantai malih sepatus kabeh ngersipun. Ingkang non infeksius medalipun saking menika ngersa dalem lajeng medal ya mriki nggih. Menika pemulihan ingkang non infeksius. Nggih. Nggih. Menika ingkang kala wau ingkang saking mriki. Sekawan nggih. Nggih. Oh, gangsal, wonten gangsal. Ruang sebelah menika ingkang kangge penunggu. Terus penunggu bisa melihat keadaan dari pasien. Sebelahipun nggih. Menika medalipun saking pintu sanes. Menika pneumatik cepipun ngerasa dalem. Terus mangke sakit medal saking farmasi mangke lajeng dalem. Menika nggih, anestesianipun nggih. Lajeng wonten inggih wonten tangga darurat dalam keadaan bahaya. Sakit medal saking inggih. Enggak boleh nggih. Oh, mungkin. Terus mereka sampun terus ya. Nggih.
Satu. Sakit, nggih, cekap nggih. Nanti kalau enggak miring. Menika ruang BPJS. BPJS itu. Jadi bicaranya pun pakai bebas. Untuk pendaftaran di Kami dari PT Auto Pharmaceutical Industries mengucapkan selamat dan sukses untuk HUT Rumah Sakit Panti Rahayu yang ke-9 dan atas peresmian Gedung Stella Maris. Semoga semakin tumbuh dan berkembang dalam menyehatkan masyarakat Gunung Kidul dan sekitarnya. Terus ikhlas menjadi teman dalam pengharapan. Dirgahayu Rumah Sakit Panti Rahayu. Segenap direksi dan karyawan PT Meprofarm mengucapkan selamat dan sukses atas diresmikannya Gedung Medik Sentra HUT ke-9 Rumah Sakit Panti Rahayu, Yogyakarta, 20 November 2022. Saya mewakili PT Diksa Medika mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rahayu ke-9 dan selamat atas peresmian gedung baru 5 lantai. Semoga Rumah Sakit Panti Rahayu semakin sukses, terus berkembang, lebih dekat, dan semakin dipercaya oleh masyarakat, serta memberikan pelayanan yang maksimal untuk warga Wonosari dan daerah istimewa Yogyakarta. Salam hormat saya untuk Direktur Rumah Sakit Panti Rahayu, Dr. Yosef Wibowo Surahyo, Magister Manajemen Rumah Sakit, Dirgahayu Rumah Sakit Panti Rahayu ke-9. Salam sukses selalu dan terima kasih.
Kami dari Sunway Infus mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 RS Panti Rahayu dan selamat atas peresmian gedung sentral RS Panti Rahayu, dan semoga RS Panti Rahayu semakin jaya, 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 jaya. Kami dari PT Novel Divisi Mas Metabolik Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rahayu yang ke-9 dan selamat untuk peresmian gedung medik sentral. Semoga Rumah Sakit Panti Rahayu semakin sukses dan jaya, serta menjadi ikon rumah sakit di Gunung Kidul untuk menyembuhkan para pasien. Rumah Sakit Panti Rahayu jaya, jaya. PT Lakti Laboratories mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian gedung Stella Maris dan ulang tahun ke-9 Rumah Sakit Panti Rahayu. Semoga sukses dan terus maju. Kami dari PT IKA Farmindo Putra Mas mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rahayu yang ke-9 dan peresmian gedung Stella Maris. Sukses selalu. Terima kasih. Selamat atas berdirinya gedung baru Sentral Medik Stella Maris Rumah Sakit Panti Rahayu Gunung Kidul. Semoga selalu sukses dan berdepan dalam pelayanan. Maju terus, jaya terus, menjadi berkat bagi sesama. Kami dari PT Novel Divisi Beta yang membawakan produk tilik injeksi dengan kualitas internasional mengucapkan selamat atas berdirinya gedung baru di RS Panti Rahayu Gunung Kidul. Semoga semakin jaya dan sukses dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Salam sehat. Kami dari PT Novel Divisi Venus OAP mengucapkan selamat hari ulang tahun Rumah Sakit Panti Rahayu yang ke-9 dan peresmian gedung baru. Semoga menjadi rumah sakit pilihan masyarakat yang memiliki pelayanan holistik, penuh kasih, dan berkualitas prima pada pasien sebagai tamu ilahi. Jaya, jaya, jaya. Kami dari PT Guardian Parmatama mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rahayu yang ke-9. Dan selamat atas peresmian gedung baru Stella Maris Rumah Sakit Panti Rahayu. Semoga Rumah Sakit Panti Rahayu semakin berkembang dalam pelayanan yang bermanfaat dan berbela rasa. Halo, saya Tuti dari Divisi OGB Deksa Medika. Selamat ulang tahun ke-9 untuk Rumah Sakit Panti Rahayu dan selamat atas peresmian gedung baru lantai 5. Semoga Rumah Sakit Panti Rahayu semakin sukses dan terdepan dalam melayani masyarakat Gunung Kidul dan sekitarnya. Salam sukses selalu. Saya Afri, Area Manager PT Deksa Medika Divisi Prosperity, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 Rumah Sakit Panti Rahayu dan selamat atas peresmian gedung baru 5 lantai. Semoga Rumah Sakit Panti Rahayu semakin sukses dan terdepan dalam melayani masyarakat Gunung Kidul dan sekitarnya. Salam sukses selalu. Kami dari PT KB Pharma mengucapkan selamat atas peresmian gedung medik sentral Stella Maris dan selamat ulang tahun ke-9 Rumah Sakit Panti Rahayu. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Yoga Jati Kurniawan dari Divisi Victory PT Deksa Medika. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 Rumah Sakit Panti Rahayu dan selamat atas peresmian gedung baru 5 lantai. Semoga Rumah Sakit Panti Rahayu semakin sukses dan terdepan dalam melayani masyarakat Gunung Kidul dan sekitarnya. Salam sukses selalu. Selamat pagi, saya Aji dari PT Deksa Medika Divisi CAD mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 dan selamat atas peresmian gedung baru. Semoga Panti Rahayu semakin sukses dan terdepan dalam melayani masyarakat Gunung Kidul.
Selamat. Selamat pagi, saya Yuda, saya Supervisor PT Deksa Medika Divisi Navy, mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 Rumah Sakit Panti Rahayu dan selamat atas peresmian gedung baru 5 lantai. Semoga Rumah Sakit Panti Rahayu semakin sukses dan terdepan dalam memberi pelayanan kesehatan masyarakat Gunung Kidul dan sekitarnya. Salam sukses selalu dari Deksa Medika. Kami mengucapkan selamat atas peresmian Gedung Stella Maris Rumah Sakit Panti Rahayu. Semoga dengan diresmikannya Gedung Stella Maris akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Selamat pagi, selamat datang di Bank Mandiri dari Bandung. Hari ini hari apa Pak Agus? Oh iya, hari ini hari Rumah Sakit Panti Rahayu. Silakan. Selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Panti Rahayu dan peresmian Gedung Stella Maris. Semoga sukses selalu dan menjadi rumah sakit andalan di Gunung Kidul. Untuk Rumah Sakit Panti Rahayu, selamat ulang tahun dan juga peresmian Gedung Stella Maris. Semoga menjadi rumah sakit yang terbaik di Gunung Kidul, selalu sukses dan semangat untuk mengatasi segala macam penyakit yang ada di Indonesia. Ayo! Selalu menjadi andalan. Kami dari Bank Mandiri Kantor Cabang Wonosari mengucapkan kepada Rumah Sakit Panti Rahayu selamat atas hari jadi dan peresmian Gedung Stella Maris pada tanggal 20 November 2022. Semoga semakin memberikan pelayanan kepada masyarakat, semakin prima dan juga semakin berkembang dalam pelayanan yang bermartabat dan berbela rasa. Dirgahayu untuk Rumah Sakit Panti Rahayu. Terima kasih. Baik, hari ini hari apa?